mati. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya sekaligus menjadi penanda lahirnya sebuah negara baru bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai pelengkap pondasi bernegara, ditetapkanlah dasar negara Pancasila dalam sidang PPKI 18 Agustus 1945. Tetapi belum genap 1 tahun usia Republik ini, wajah Pertiwi dicoreng dengan meletusnya pemberontakan pada 12 Februari 1946 di Cirebon. Ya, Partai Komunis Indonesia atau PKI Cabang Cirebon melakukan pemberontakan menolak Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. PKI Cabang Cirebon yang baru dibentuk bulan November 1945 diketuai oleh Muhammad Yusuf dan Suprapto melakukan kudeta lokal di Cirebon dengan mendatangkan Laskar Merah dari Jawa Tengah. Uniknya, pemberontakan ini tidak mendapatkan dukungan luas petinggi PKI yang lebih licin dalam berpolitik dan bersikap seolah-olah menerima Pancasila untuk sementara waktu dan kemudian menikam kembali NKRI pada tahun 1948 di Madiun. Laskar Merah PKI tiba di stasiun kereta api Cirebon pada 9 Februari 1946 dengan bersenjata lengkap. Pada 12 Februari 1946, mereka menginap di Hotel Ribring yang juga menjadi markas komando pemberontakan PKI Cirebon. Lokasi markas itu persis sebelah utara alun-alun Cirebon, kini bernama Grand Hotel Cirebon. Kedatangan gerombolan merah itu terendus oleh polisi dan tentara Cirebon. Letda D. Sudarsono kemudian datang ke stasiun menemui seorang bintara untuk memastikan kebenaran isu tersebut. Namun Sudarsono justru disambut desingan peluru. Ia pun dikepung dan akhirnya ditangkap. Dalam upayanya menguasai pemerintahan, PKI berusaha melucuti kekuatan bersenjata di Cirebon dengan menangkap dan menawan polisi maupun tentara. Dengan kekuatan tidak kurang dari 3.000 tentara merah, PKI terus bergerak dan mengambil alih objek-objek vital seperti stasiun radio dan pelabuhan. Mereka kemudian merangsek ke arah selatan sampai ke daerah Beber menuju Kuningan. Praktis Cirebon telah dikuasai PKI. Untuk mengatasinya, Panglima Divisi 2 Sunan Gunung Jati, Kolonel Jainal Asikin Yudadi Brata, segera mengambil tindakan. Ia mengirim utusan untuk berunding dengan Muhammad Yusuf di Hotel Ribring. Dalam perundingan tersebut, PKI berjanji akan menyerahkan senjata hasil rampasan mereka dari tentara keesokan harinya. Tetapi janji itu tidak pernah ditepati. Karena perundingan gagal, Panglima Divisi 2 meminta bantuan dari Cikampek yang merespon dengan mengirim 600 prajurit Banteng Taruna pimpinan Mayor Banu Hadi. Akhirnya, pada 13 Februari 1946, dilakukan penyerbuan pertama oleh pasukan gabungan Tentara Rakyat Indonesia atau TRI untuk merebut Hotel Ribring. Penyerbuan pertama itu gagal karena kekurangan persenjataan di pihak TRI. Tanggal 14 Februari 1946, penyerbuan kedua dilakukan. Kali ini dipimpin langsung oleh Komandan Resimen Cikampek, Kolonel Mupraini Mukmin. Serbuan kedua ini berhasil menembus barikade pertahanan Tentara Merah di Hotel Ribring dan melumpuhkannya. Pimpinan pemberontak Muhammad Yusuf dan Suprapto ditangkap kemudian diajukan ke pengadilan. Sayang tidak diketahui kelanjutan kisah dari dua tokoh PKI Cirebon itu dan bagaimana sisa-sisa Laskar Merah PKI yang tertangkap dan berjumlah ribuan tersebut.
Begitulah kisah singkat pemberontakan PKI Cirebon, pemberontakan pertama dalam sejarah kemerdekaan Republik ini.